Haleluya. Ya, haleluya, puji Bapak Yahweh. Sahabat Shalom, saya ucapkan untuk semua para calon mempelai Yesus Hamasiah dimanapun saudara berada. Kita akan mulai acara ibadah online kita. Kita akan sama-sama perkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Faed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama berkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan perkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Adasa Fangfang. Sahabat Shalom, semua saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Bapa Yahweh, di dalam Yeshua Hamasiah. Mari kita persiapkan untuk kita perjamuan dengan tubuh dan darah Yeshua Hamasiah. Haleluya. Mari kita declare dengan sungguh-sungguh segenap hati, pikiran, angan-angan kita. Haleluya. Amin. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Hamasiah, ampunilah segala dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat, dosa-dosa yang aku ketahui maupun dosa-dosa yang tidak aku ketahui, dosa-dosa yang terasa atau yang tidak terasa yang aku lakukan. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yeshua Hamasiah, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasiah, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi-ambisi, dan akar-akar kepahitan, di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua Hamasiah. Haleluya. Amin. Psalm 123. Aku melayangkan mataku kepada Yahweh, ya yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah, seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh, Elohim kita, sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kejijikan orang angkuh. Haleluya. Amin. Darah Adonai Yeshua Hamasiah, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasiah, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Darah Adonai Yeshua Hamasiah, lepaskan, hancurkan, dan lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku, kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku, roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain dan roh aborsi, roh LGBTQ, roh kwepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain, kutuk kemiskinan secara jasmani rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram, ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara jasmani rohani, kutuk masa laluku dan masa depanku, kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yeshua Hamasiah dari nenek moyang dan dari diriku sendiri, karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri
sendiri. Iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh percinan baik secara jasmani rohani, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yeshua HaMashiach di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach aku sudah potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach, patahkan, hancurkan segala kuasa kutu-kutu keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom, Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat-niat jahat, sundal, percabulan, hasad-hasad jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak, rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut, mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan, menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya, dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka, asumsi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan, perdebatan, roh jahat, penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara di sekitar kita, roh buru-buru tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutuk-kutuk pengaruh jahat orang-orang sekitar kita dan orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, roh pemecah, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilo darah Adonai Yesus HaMashiach. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Ephesians 6. Akhirnya hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Kolosian 1, aku meminta supaya aku menerima segala hikmah dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yesus dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yahweh Yesus telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yesus aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Psalm 51. Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa. Dan lihatlah, dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah, engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian yang tersembunyi engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih
lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih dan barulah dalam diriku roh yang diteguhkan. Haleluya. Dan jangan membuang aku dari hadiratmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatanmu dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalanmu dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah ya Elohim. Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaranmu. Ya Yahweh, engkau akan membuka bibirku dan mulutku akan menyatakan kepujianmu. Amin. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah ya Elohim. Tidaklah engkau pandang hina. Lakukanlah kebaikan menurut kehendakmu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa Yahweh di dalam Yesua Hamasya, saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kami mohon sucikan, kuduskan dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki dan tangan kami semua dengan kuasa darah Adonai Yesua Hamasya. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kehebatan dan kedahsyatan hanya bagi nama Yahweh Yesua Hamasya. Haleluya. Amin. Mari kita declare di dalam nama Yahweh Yesua Hamasya, biarlah darah Yesua yang akan kami minum dan tubuh Yesua yang akan kami makan akan dwelling bersemayam di dalam tubuh, jiwa, rohku menjadi satu. Haleluya. Amin. Dan membersihkan tubuh, jiwa dan rohku dan menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh, jiwa dan rohku. Haleluya. Amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku baik secara rohani dan jasmani sehingga aku hidup sehat baik rohani dan jasmani. Haleluya. Amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya. Amin. Biarlah tubuh Yesua yang akan kami makan dan darah Yesua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yesua Hamasya dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yesua sebelum kita makan tubuh dan darah Yesua. We're going to remember what Yeshua said before we eat his body and blood. Yesua berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya dia mempunyai hidup yang kekal. Yeshua said, truly unto you I say, whoever believes in eternal life. Yesua berkata, akulah roti hidup. Yeshua said, I am the bread of life. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Your ancestors have eaten manna in the wilderness and they have died. Inilah roti yang turun dari Syamayim. This is the bread that comes from Shemayim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati. Whoever eats from it will not die. Yesua berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim. Yeshua said, I am the bread of life that came from Shemayim. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Whoever eats from this bread will live forever. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. And the bread that I have given is my flesh that I have given to the world. Yesua berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, Yeshua said, truly, if you do not eat the flesh of the Son of Man dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. and drink his blood, you do not have life in you. Yesua berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Yeshua said, whoever eats my flesh and drinks my blood, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. he will have eternal life and he will raise you from the dead. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Because my flesh is truly food and my blood is truly a drink. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Whoever eats my flesh, I live in him and he in me. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Just as the Father who has appointed me, Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. so that whoever eats me
will live by me. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim, This is the bread that has come from bukan Shammai, roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. not the bread that your ancestors have eaten and they have died. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Whoever eats this bread will live forever. Terima kasih Aba Yahweh, dalam Yeshua HaMasyiah di tangan kami masing-masing ada roti dan air anggur biasa. Thank you, Father Yahweh Yeshua Mashiach. Right now in my hand, there's just a regular bread and a regular drink. Kami mohonkan berkat Bapak Yahweh boleh turun atasnya. We ask that your blessing will come upon it. Di dalam nama Yeshua HaMasyiah, roti biasa menjadi tubuh Yeshua HaMasyiah. In the name of Yeshua Mashiach, we ask that this bread become the body of Yeshua. Dan di dalam nama Yeshua HaMasyiah, air anggur biasa ini menjadi darah Yeshua HaMasyiah. In the name of Yeshua, let this drink become the blood of Yeshua Mashiach. Kami terima di dalam nama Yeshua HaMasyiah. We Amin. receive it in the name of Yeshua Mashiach. Amen. Kita akan angkat tubuh Yesus di atas kepala kita. Let's lift up the body of Yeshua above our heads. Terima kasih Aba Yahweh atas anugerah-Mu, Thank you, Father Yahweh Shema, di mana Engkau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMasyiah. from down from heaven, Yeshua Mashiach, Mati di atas kayu salib, tubuhmu terpecah-pecah, who died on the cross, your body supaya has kami been beroleh broken, kehidupan. so that we can live. Kami percaya, kami menerimanya. We receive it and we Di believe it. dalam nama Yeshua HaMasyiah, In the name of Yeshua Mashiach, kita makan dengan iman. let's eat by faith. Terima kasih Bapak Yahweh untuk anugerah-Mu, Thank you, Father Yahweh, for your grace, di mana Engkau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, where you have come down onto earth in the form of a man, yaitu Yeshua HaMasyiah. Yeshua Mashiach, Mati di atas kayu salib. died on the cross. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami Your blood has been spilled untuk for menyucikan kami dari segala dosa. to cleanse us from all sin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami Your blood has been spilled untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. to release us from the bondages of sin. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami Your blood has been spilled untuk menghancurkan kutuk-kutuk. to destroy all curses. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami Your blood has been spilled in our life untuk membeli kami. to purchase us. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami Your blood has been spilled in our untuk life memprotek kami dari segala serangan roh-roh jahat. to protect us from any attacks. Dan oleh bilur-bilur-Mu By your stripes, kami telah disembuhkan. we are healed. Kami percaya, We believe kami menerimanya and we receive di dalam nama Yeshua in the HaMasyiah. name of Yeshua Mashiach. Kita minum dengan iman. We take it by faith. Kita akan lanjutkan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Dasa Fangfang. We're going to continue all the other declarations
Mari saudara kita lanjutkan di Ezekiel 36. Yahweh Yeshua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yeshua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yeshua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yeshua. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yeshua dan melakukannya. Haleluya. Amin. Psalm 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab Yahweh meluputkan aku dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya Yahweh akan menaungi aku, dan di bawah sayapnya aku akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Aku tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadaku. Sungguh dengan mataku sendiri aku akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab Engkau ya Yahweh perlindunganku, yang maha tinggi telah kujadikan tempat kediamanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekati kemahku. Sebab Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya kepadaku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. Mereka akan menatang aku di tangannya supaya kakiku tidak terantuk batu. Mari kita injak-injak singa dan ular berbisa. Ya saudara, kita siapkan kaki kita. Aku akan menginjak-injak singa dan ular berbisa, ular naga. Aku akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung. Haleluya, amin. Sebab aku telah mengasihi Yahweh, maka Yahweh akan membebaskan aku. Yahweh akan menempatkanku di tempat tinggi, karena aku telah mengenal nama Yahweh. Aku akan berseru kepada Yahweh, dan Yahweh akan menjawab aku. Yahweh akan menyertaiku dalam kesesakan. Yahweh akan meluputkanku dan memuliakanku. Yahweh akan memuaskan aku dengan umur panjang, dan Yahweh akan menunjukkan kepadaku keselamatan dari Yahweh. Haleluya, amin. Psalm 3 verse. Ya Yahweh, Engkaulah perisai bagiku, kemuliaanku yang menegakkan kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Yahweh, dan Dia mendengarkan aku dari gunung kudusnya. Bangkitlah ya Yahweh, selamatkanlah aku ya Elohimku. Sebab Engkau telah memukul rahang musuh-musuhku dan meremukkan gigi orang-orang fasik. Pada Yahweh ada keselamatan. Berkat-Mu turun atas umat-Mu, Kingdom Living Family. Haleluya. Amin. Psalm 5. Perhatikanlah suara seruanku ya Raja dan Elohimku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Pada waktu pagi ya Yahweh, dengarkanlah suaraku. Pada waktu pagi aku akan mengatur persembahan bagimu dan menantikanmu. Dalam kelimpahan kasih setiamu, aku akan masuk ke dalam bait-Mu. Aku akan bersujud di tempat kudus-Mu yang suci dengan takut akan Engkau. Haleluya. Psalm 5. Ya Yahweh, pimpinlah aku dalam kebenaran-Mu, karena musuh-musuhku luruskanlah jalan-Mu di depanku. Biarlah semua yang berlindung kepadamu bersuka cita. Biarlah aku bersorak-sorai karena Engkau menaungi aku. Dan biarlah aku yang mengasihi nama-Mu bersuka cita di dalam Engkau. 12. Sebab Engkau ya Yahweh akan memberkati orang benar dan memagarinya dengan kemurahan-Mu bagaikan perisai. Haleluya. Amin. Psalm 6. Yahweh telah mendengarkan permohonanku. Yahweh mau mengabulkan doaku. 10. Biarlah semua musuhku menjadi malu dan terkejut, lalu pulang kembali ke rumahnya dengan sangat-sangat malu. Haleluya. Amin. Psalm 16. Jagalah aku ya Elohim, karena aku berlindung kepadamu. Aku telah berkata kepada Yahweh, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku kecuali Engkau. Mengenai orang-orang kudus yang ada di bumi, merekalah yang terbaik. Semua kesukaanku ada di dalam mereka. Yahweh adalah bagian warisanku dan pialaku. Yahweh lah yang akan meneguhkan undiku. Tali pengukur telah jatuh kepadaku di tempat yang menyenangkan. Ya, aku memiliki warisan yang indah. Aku akan memuji Yahweh yang telah menasehatiku. Hatiku
juga mengajar aku pada waktu malam. Aku senantiasa mengangankan Yahweh ada di hadapanku. Karena Yahweh ada di sebelah kananku, aku tidak akan tergoyahkan. Sebab itu hatiku bersuka cita dan kemuliaanku bersukaria. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Karena Yahweh tidak akan meninggalkan jiwaku dalam alam maut. Yahweh tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Yahweh memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadirat Yahweh ada kesukaan sepenuhnya. Di tangan kanan Yahweh ada kenikmatan senantiasa. Haleluya. Amin. Sampai di sini ya saudara, besok nanti kita lanjutkan. Haleluya. Saya minta Henok untuk pimpin dalam doa. Shalom Bapak Saudara, saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan kami Kingdom Family pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Saudara. Terima kasih Bapak ya untuk kasih setia menolong kehidupan kami sampai hari ini, untuk hari baru yang Kau berikan, untuk perlindungan-Mu, juga untuk berkat-berkat-Mu, berkat jasmani terlebih lagi berkat rohani. Bapak ya, tolong bukakan mata Satan, butuhkan pendengaran dan juga penciumannya, sehingga si Satan tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, mendengar apa yang kami katakan, mendeteksi keberadaan kami, sehingga si Satan tidak ada akses untuk bisa mendakwa kami di hadapan-Mu hari dan seterusnya, dan juga tidak bisa menyerang balik dalam bentuk situasi kondisi apapun kepada kami. Juga Bapak Yahweh, tolong kami Tuhan Yesus Masiha, tutup bungkus tubuh dan jiwa roh kami dengan proteksi darah-Mu Tuhan Yesus Masiha, juga di mana kami berada saat ini, sehingga tidak ada yang jahat dalam bentuk situasi kondisi apapun, juga yang buruk dari manusia maupun Satan yang dapat menjamah tubuh dan jiwa roh kami, juga di mana kami berada saat ini masing-masing. Juga sekiranya kami ada yang membuka celah, baik secara sengaja atau tidak sengaja, yang mendatangkan dakwaan-dakwaan, kutuk-kutuk Satan, dalam kuasa Tuhan Yesus Masiha kami hancurkan dakwaan-dakwaannya, juga kutuk-kutuk yang baik kutuk darat, laut, udara, dan juga yang kutuk melalui mimpi. Juga sekiranya ada orang yang melontarkan kata-kata negatif, kutuk-kutuk pada kami dari siapapun juga orang yang dalam kuasa Tuhan Yesus Masiha kami kembalikan semuanya kepada mereka yang melakukannya. Dan juga bagi orang-orang yang mendoakan kami dengan alasan apapun juga, dengan tidak memakai nama-Mu yang benar, tetapi nama ilah asing, dalam kuasa Tuhan Yesus Masiha kami hancurkan doa-doa mereka. Bapak Yahweh, terima kasih untuk daftarmu yang disampaikan oleh mempelai-Mu pada saya pada hari ini. Wahai Elohim, bekerjalah dengan luar biasa di hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dan juga kami berdoa apapun yang kami lakukan hari ini Kau urapi Bapak Yahweh untuk kemuliaan-Mu, dan biar penyembahan pujian kami menjadi suatu dupa yang harum di hadapan-Mu. Kau juga tutup bungkus semua peralatan kami pakai, live streaming kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Masiha, sehingga semuanya berjalan lancar dari awal pertengahan sampai selesainya, juga saluran internet berjalan dengan baik tanpa ada gangguan apapun juga. Sekali lagi kami ucap syukur Bapak untuk kasih setia menolong kehidupan kami. Kami tutup bungkus doa-doa ini dengan darah-Mu Tuhan Yesus Masiha. Dalam nama-Mu yang kudus penuh kuasa Engkau Tuhan Yesus Masiha, Raja kami, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, sahabat shalom semuanya. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Hamasiah. Malam hari ini saudara, ya kita pujian penyembahan ya saudara. Kita praise and worship. Kita nyanyikan Toda Rabba Yahweh Yeshua. Ini lagu belum pernah dinyanyikan. Bapak Yahweh memberikan saya lagu sebetulnya awal dari yang pertama tempo hari itu ya saudara. Tetapi karena waktu itu keselip ya. Terus Bapak Yahweh ingatkan kembali, dan ini saudara, kita akan nyanyikan bersama-sama, yaitu lagu Toda Rabba Yahweh Yeshua. Haleluya. Haleluya. Katakan dimuliakan. Dimuliakan. Toda Rabba Yahweh Yeshua.
ditinggikan, ya Yeshua yang ditinggikan, saudara Yahweh Yeshua dimasyurkan, saudara yang dimasyurkan, saudara Yahweh Yeshua diagungkan, saudara yang diagungkan, saudara Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua kuatanku, saudara Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua perlindunganku, saudara Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua perisai hidupku, saudara Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua kota bentengku, saudara Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua padu cadasku, saudara Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua kemuliaanku, saudara Yahweh Yeshua, saudara Yahweh Yeshua, saudara Yahweh Yeshua, saudara Yahweh Yeshua, saudara Yahweh Yeshua. Katakan Alpha and Omega, Alpha and Omega, saudara Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua yang mulia, saudara Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua kekasih jiwaku, saudara Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua Tuhan dan Rajaku, saudara Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua Juru Selamatku, saudara Yahweh Yeshua, saudara Yahweh Yeshua, saudara Yahweh Yeshua, saudara Yahweh Yeshua, saudara Yahweh Yeshua. Katakan sama-sama, betapa indahnya dan betapa elok. Haleluya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Yes, haleluya. Ayo kita semangat nyanyi ya. Betapa indahnya. Yes, haleluya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Amin. Sekali lagi. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Haleluya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan, berurapan di kepala yang terjauhkan kepada yang menjadi oh mengalir ke bukit Sion. Selamanya, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Mari kita semangat. Karena betapa indahnya kita berkumpul saat ini. Apalagi sahabat Shalom. Yahweh Yesus hadir di tengah-tengah kita, saudara. Mari saudara kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Haleluya. Oh betapa indahnya. Betapa indahnya. Saudara seiman hidup dalam persatuan, berurapan di kepala yang bercampur dan supaya. Haleluya. Seperti yang menjadi
Amin, kami terima semua permintaan kami, Bapak Yahweh. Pujian penyembahan, nama umatmu dikirim pada pagi hari Indonesia, malam di Amerika. Haleluya. Seperti embun yang dari Aku terima berkat-Mu, Bapak Yahweh. Aku terima berkat-Mu. New Jerusalem, katakan pengurapan di kepala Harun. Semuanya turun, seperti embun yang dari embun, menarik lagu Sion. Haleluya. Amin. Aku terima berkat-berkat-Mu, Bapak Yahweh. Berkati umat-Mu yang living, Bapak Yahweh, di dalam Yesus Masiah. Haleluya. Banyak dulu, haleluya. Dari embun, menarik lagu Sion. Dan hari datang Yahweh, haleluya. Terima berkat-berkat cinta-Mu selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Haleluya, haleluya. Puji Bapak Yahweh, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima daftar Elohim, benih yang akan ditaburkan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Saudara, lagu ini mengingatkan saya ketika Bapak Yahweh menyembuhkan saya. Ya saudara, dan pujian ini, ya benar-benar pujian ini live ya saudara. Dan Bapak Yahweh menyembuhkan, memulihkan semuanya. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Nanti di kemudian hari akan saya sharing ya saudara mengenai juga puji Bapak Yahweh. Mujizat terjadi kepada mama saya. Walaupun saat ini ya saudara, saat ini mama saya ya walaupun sudah usia 83. Sudah 84 ya. Mama saya ini sudah mati 30 second. Mujizat Bapak Yahweh. Sungguh luar biasa. Hidup kembali. Diberi kesempatan saudara. Dan semua mujizat Pak Yosef Roy juga mujizat ya saudara. Kuasa Bapak Yahweh dahsyat dan luar biasa. Dan saat ini saudara, jika engkau saat ini apa yang menjadi problemmu, serahkan semua, curahkan isi hatimu di hadapan Bapak Yahweh. Haleluya, pujikan ini dengan segenap hati dan segenap pikiran kita. Maka Bapak Yahweh akan bekerja. Ruah Yahweh Elohim akan bekerja di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, puji Bapak Yahweh. Mari kita sama-sama
nyanyikan Kau Yahweh yang selamatkanku. Amin. Kau Yahweh yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Yahweh yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Yahweh yang selamatkanku. Terima kasih. Yahweh memberkatiku. Terima kasih. Katakan sekali lagi, Kau Yahweh yang selamatkanku. Kau Yahweh yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Yahweh yang pulihkanku. Terima kasih. Haleluya. Kau Yahweh yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Yahweh memberkatiku. Terima kasih. Katakan Kau Yahweh yang selamatkanku. Sekali lagi, Kau Yahweh yang selamatkanku. Kau Yahweh yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Yahweh yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Yahweh yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Yahweh memberkatiku. Terima kasih. Katakan sama-sama, segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yeshua. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
Katakan ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur. Katakan sekali lagi, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur kita sembah Dia. Shigara
Praises to your name, Yahweh. Praises to your name, Yahweh. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Cinta Kau Yahweh, hanya Ku cinta Kau Yahweh, kekasihku Yeshua. Ku cinta Kau Yahweh, lebih dari segalanya. Hanya Yeshua, kekasih jiwaku. Hanya Yeshua, juru selamatku. Hanya Yeshua, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari saudara kita satukan hati kita untuk kita mau menerima daftar Elohim yang akan ditaburkan pada hari ini. Kiratapa shikarataka rabashakara rabashakarara. Kurataka rabashikita pasakara rabashakarara. Kirataka rabasakara rabashakarara. Bapak Yahweh Besem Adonai Yeshua Hamasya, aku minta kami bersepakat pada malam hari ini, butakan mata Satan, buntut telinganya, supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan kondisi, bentuk, situasi apapun. Di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasya, kirataka rabashikita pasakarara, kurataka rabashikita pasakarara bashakarara. Terima kasih Bapak Yahweh, biar kami terus di dalam hadirat-Mu pada hari ini juga Bapak Yahweh, biar kuasa-Mu Bapak Yahweh, urapan-Mu lebih daripada yang kemarin-kemarin. Urapan-Mu sangat dahsyat dan luar biasa. Setiap hari Bapak Yahweh, pengurapan-Mu turun dan mengubah cara hidup kami. Mengubah semua karakter-karakter kami Bapak Yahweh yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Uratapa shikita pasakarara, kirataka rabashikita pasakarara. Urataka rabashikita pasakarara. Kami Bapak Yahweh, kami minta urapan-Mu, yaitu urapan untuk mengubah cara pandang kami, cara berpikir kami, segala karakter-karakter kami, supaya semua Bapak Yahweh yang bukan dari Engkau Bapak Yahweh, biarlah dengan pengurapan turun membersihkan semuanya, karena hadirat Bapak Yahweh secara otomatis supranatural. Oh supranatural, kami boleh Bapak Yahweh berubah semuanya menjadi manusia ciptaan yang baru. Uratapa shikaratapa sakarara. Di dalam zaman akhir ini, biarlah Bapak Yahweh, kami Bapak Yahweh selalu Engkau jaga kesucian dan kekudusan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kirataka rapa shikita pasakarara.
Kuratakaraba shikita pasakarara. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Dan saat ini Bapak Yahweh kami berdoa bersepakat untuk bangsa Israel. Memberkati bangsa Israel dengan berkat keselamatan dari Yahweh Yeshua. Biar Bapak bangsa Israel mereka Bapak Yahweh mereka semuanya mau untuk mendengar. Mereka mau percaya. Mereka mau mengakui. Dan mereka menerima Yahweh Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka semua. Dan mereka semua bangsa Israel umat pilihan-Mu ini semuanya Bapak Yahweh. Mereka boleh diselamatkan dan masuk di dalam Syamayim. Terus paksakan kehendak dan rencana-Mu ya Bapak Yahweh di dalam kehidupan bangsa Israel. Seperti halnya kami juga semua Bapak Yahweh, umat pilihan-Mu Bapak Yahweh, kekasih jiwa Yahweh Yeshua HaMashiach. Engkau tolong Bapak Yahweh terus bekerjalah di dalam kehidupan kami. Meteraikan nama-nama kami terus, meteraikan Bapak Yahweh, tetapkan di dalam buku kehidupan-Mu di Syamayim. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Terus bekerjalah di dalam kehidupan umat-Mu yang ada di Kingdom Living ini Bapak Yahweh. Uratapa shikita pasakarara. Kami family di dalam Yahweh Yeshua di Kingdom Living. Shikiratapa shikarata karapa sakarara. Kuratakarapa shikita pasakarara. Terus Bapak Yahweh, terus perbaharui kami Bapak Yahweh. Bersihkan kami, bersihkan senantiasa hidup kami. Kiratapa shikirata karapa sakarara. Berkati kami dengan berkat roh takut akan Yahweh Yeshua, hikmat dari Syamayim, roh pengertian, pengetahuan, pengenalan, dan pelaku daftar Elohim Yahweh Yeshua, sehingga kami semua boleh menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati-Mu ya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Iratapa syakarara. Dan Bapak Yahweh, biarlah masa penantian ini Bapak Yahweh, Engkau memberkati kami semua dengan apa yang kami makan menjadi tubuh Yeshua, apa yang kami minum menjadi darah Yeshua HaMashiach, masuk di dalam tubuh jiwa roh kami, bahkan di organ-organ kami, memulihkan, menyembuhkan, dan membuat kami semua sehat rohani maupun sehat jasmani. Uratapa shikiratapa syakarara katakarapa syakarara. Dan Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, di mana saat ini barang siapa yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang lelah Engkau segarkan. Dan saat ini Bapak Yahweh, curahkan gerojok air kehidupan-Mu di dalam hidup kami semua. Bahkan juga minyak urapan-Mu setiap hari Kau gerojok dari Syamayim untuk kami baru setiap hari. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, supaya kami ini Bapak Yahweh, pelita kami menyala-nyala terus, tidak akan pernah padam dan tidak akan terpadamkan, karena minyak yang baru setiap hari dari Syamayim Engkau curahkan, Engkau gerojok di dalam kami, di dalam kehidupan kami semua, sehingga kami tidak pernah kekurangan akan air dan minyak, karena Bapa Yahweh di dalam Yesus HaMashiach selalu menggerojok kami. Dan kami terima, katakan saudara semua, aku terima itu semuanya. Aku sudah terima dan aku sudah menerimanya di dalam nama Yahweh Yesus HaMashiach. Dan saat ini ya Bapa Yahweh dalam Yesus HaMashiach, aku minta Bapa Yahweh, kami sepakat minta aktifkan para malaikat-malaikat Yahweh Yesus yang setia, para kerubim Yahweh Yesus yang setia, untuk berkemah di sekeliling kami, menjagai kami, dan untuk berperang menggantikan kami, sehingga kami menjadi pemenang. Dan hidup kami hidup berkemenangan di dalam Yahweh Yesus HaMashiach. Dan karena kami tahu Bapa Yahweh di dalam Yesus HaMashiach ada di pihak kami, siapa lawan kami? Tidak ada. Dan Yahweh Yesus ada di pihak kami, maka semuanya musuh-musuh kami sudah dikalahkan. Haleluya, amin. Kiratapa shikirapa syakarara. Dan saat ini kami berdoa Bapak Yahweh untuk mempelai-Mu Yosef Roh yang akan menyampaikan benih daftar Elohim. Biar benih ini tertanam di hati kami yang sudah dibersihkan, menjadi fondasi yang kuat, tumbuh
Bapak Yahweh bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah-buah roh yang sangat menyenangkan hatimu. Dan kami siap menerimanya. Dan engkau pengurapanmu biar turun kepada mempelaimu Yosef Roy. Engkau bukakan meterai-meteraimu Bapak Yahweh. Rahasia kingdom Bapak Yahweh. Engkau bukakan kepada kami semua. Biarlah kami semua boleh menerimanya. Di dalam nama Bapak Yahweh, dalam Yeshua Hamasya. Terus pengurapanmu turun kepada mempelaimu Yosef Roy. Beri kekuatan Bapak Yahweh, baik kekuatan rohani maupun jasmani, senantiasa engkau memberkatinya. Kiratapashikita pasakara, dengan hikmat-hikmat dari Syamayim turun di dalam pikiran, hati, mulut, lidah, bibir, dan telinganya, bahkan di dalam angan-angannya semuanya. Kuratapashikirapasakarara, engkau turunkan hikmat dari Syamayim yang bukan dari hikmat dari manusia, tapi hikmat dari Bapa Yahweh di dalam Yeshua Hamasya yang kau turunkan kepada mempelaimu Yosef Roy Herijanto. Terima kasih Bapa Yahweh, dan saat ini kami semua sudah ready, siap untuk mendengarkan benih itu, dan kami menerimanya. Terima kasih boleh kami semua menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Bapa Yahweh dalam Yeshua Hamasya. Di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasya kami berdoa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kedahsyatan, dan kehebatan hanya bagi nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua Hamasya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Bapak Yahweh, sahabat Shalom untuk semuanya. Ya, beri saya sedikit waktu. Saya mau tes suara lebih dahulu. Masih kecil, Pak. Kecil, Pak, agak jauh. Besar sedikit. Masih kecil. Sekarang gimana? Lumayan, Pak. Better, Pak. Ini saya dengar suaranya agak pecah di sini ya. Saya mau minta tolong. Sebentar ya. Coba Pak Herwin bisa respon sebentar Pak Herwin. Ya Pak. Suara Bapak jelas, cuman memang volumenya kurang ya, seperti baru 60-70% dibanding biasanya. Oke. Sebentar ya, suaranya pecah di sini. Ya, 1, 2, 3. Iya, gimana sekarang? Ya, bagus. Tes. Lebih bagus ya. Bagus, tapi ada feedback sedikit gitu ya, Pak? Oke, coba sekali lagi. Jelas sih, Pak. Jelas sekarang? Ya, jelas, cuman memang volume tetap seperti sebelumnya.
Oke, mungkin Brother Yeditya bisa bantu. Kalau yang di YouTube gimana, Brother? Oke, sebentar aku cek, Pak. YouTube aman sih, Pak. Ya, suaranya pecah di sini. Di YouTube sih aman. Ya oke, coba saya akan coba buka di YouTube ya. Saya mau tes suara terlebih dahulu yang di sana. Tes. Tes 1. Cuman memang kalau yang di YouTube masih terdengar agak kecil sih, Pak, suaranya Pak Yosef Roy. Tapi jelas, kalau dikencengin volumenya jelas. Oke. Ya baik kalau gitu. Oke. Di YouTube oke? Cuma punya kita. Oke, nanti kita fix. Oke, puji Bapak Yahweh kalau gitu. Selama saudara masih bisa mendengarkan, it's okay. Sekarang kan kita akan mulai masuk di dalam tetap pengajaran mengenai Kingdom Implemented. Mungkin agak dikecilin, Jinin, speakernya ya. Yang in the middle ya. Ya, ke kiri, left. Ya, oke. Kita masuk di dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Ya, kita masuk di dalam Matius yang ke-7. Kita akan baca, saya akan lompat sedikit tuh hari ini. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Matius 7 ayat 13 dan 14. Minta tolong Brother Enoch bisa bantu baca. Pakai mic di sana ya. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Iya. Ya, kita akan lihat dua ayat ini, yaitu Matius 7 ayat 13 dan 14. Ini adalah salah satu prinsip yang dibawa oleh Yeshua HaMashiach, di mana saat kedatangan pertama Yeshua HaMashiach, dia tetap adalah raja atas orang Yahudi. Ya, ayatnya banyak. Jadi kedatangan Yeshua ke muka bumi ini eksistensinya adalah raja. Baik yang pertama maupun yang kedua, dia adalah raja. Ya, terbukti salah satunya adalah saat ayat di mana orang Majus bertanya, di manakah raja orang Yahudi itu dilahirkan? Jadi sejak kelahirannya Yeshua adalah raja. Dan Yeshua bawa kingdom, Yeshua tidak bawa agama. Yeshua bawa kerajaan. Yeshua tidak bawa pemerintahan politikal. Untuk yang pertama, untuk membinasakan Romawi saat itu, tidak. Tapi Yeshua bawa kerajaannya. Dan di dalam pengajarannya ini dikatakan bahwa masuklah melalui gerbang yang sempit. Karena Yeshua sadar bahwa kedatangan yang pertama itu banyak yang menentangnya. Ya, banyak yang menentangnya. Pada saat kelahirannya sudah ditentang oleh Raja Herodes.
Dia hendak dibunuh saat itu. Ya, jadi terus dia akan ditentang. Karena itu Yesua berkata, untuk domba-dombanya, untuk masuk di dalam gerbang yang sempit. Kenapa? Karena Yesus katakan ada dua gerbang. Ada gerbang yang sempit, ada gerbang yang lapang jalannya. Dan gerbang yang lapang jalannya, itu ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Dan Yesus berkata, masuk kamu ke dalam kehidupan yang sempit. Saya bisa lihat, kamu harus masuk di sana kalau mau ketemu dengan kehidupan. Ada pilihan untuk masuk di dalam dunia ini saja, untuk saudara nongol, tahu ya nongol ya, untuk saudara muncul di muka bumi ini, saudara itu sudah berkompetisi. Ya, sudah berkompetisi. Saudara berkompetisi dengan siapa? Dengan siapa? Sperma yang lain. Saudara yang lain. Saudara berkompetisi dengan sperma-sperma yang lain. Saya bisa lihat, saudara berkompetisi dengan saudara-saudara sendiri untuk bisa nembus telur ibu saudara. Saya bisa lihat, itu saudara sudah berkompetisi. Dan saudara memenangkannya. Ya ada, ya tapi jarang sekali. Yang menang dua ada, itu namanya kembar. Begitu saudara. Ya. Tapi rata-rata semua satu, tembus. Nah, ingat bahwa di dalam perjalanan ini kita belum selesai. Saudara dan saya belum selesai. Kita masih setengah jalan, saudara. Ya, masih setengah jalan. Mengapa? Ya karena di depan ini masih ada yang namanya penghalang-penghalang. Terutama setan-setan yang mencoba untuk menggagalkan iman saudara. Jadi masih ada penghalang-penghalang. Karena itu Yesua katakan di sini, masuklah di dalam pintu gerbang yang sempit. Itu dulu saudara. Karena Yesus tunjukkan ada dua pintu gerbang. Ya, ada gerbang yang lebar yang menuju kebinasaan, ada gerbang yang sempit yang menuju kehidupan. Jadi kalau saudara masuk di dalam yang sempit, itu pasti tidak nyaman. Pasti yang namanya ada tekanan itu sudah normal, saudara. Jadi jangan mengeluh. Saya ikut Bapak Yahweh kok menghadapi hal-hal yang demikian. Saya bilang bersyukurlah. Bersyukurlah. Saya bisa lihat. Karena itu normal. Ya, kalau tidak berarti salah jalan. Ada di pintu gerbang yang satunya. Ayat 14 dikatakan, sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan. Ternyata gerbang yang sempit itu sesak juga, saudara. Ya, sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan. Udah sempit, sesak lagi. Dan mereka yang mendapatkannya sedikit. Saya bisa lihat, mereka yang mendapatkannya tidak banyak. Berarti mengalami proses. Mengalami proses penyaringan, dan penyaringan. Saya bisa lihat di sini. Kalau tidak tahan, maka mereka akan diskualifikasi. Akan ada penyaringan, dan penyaringan. Kalau nggak disaring, berarti jalannya salah. Ada satu kisah sekitar ratusan tahun yang lalu,
yang dibuat movie itu cukup menarik. Ya, namanya apa ya movie-nya ya? Yang jalan menuju Pilgrim Progress. Pilgrim Progress namanya. Itu ditulis sekitar tahun 1600-an kalau tidak salah. 1600, 1700-an. Dan orang ini ya memang saat itu masih kekuatan Yunani masih menguasai ya. Tapi dia mendapatkan mimpi dan dia mendapatkan kayak vision seperti itu. Ya, kalau saudara bisa melihat intisarinya itu baik sekali. Ya, intisarinya adalah proses penyaringan. Namanya Pilgrim Progress. Ya, mungkin kalau saudara bisa temukan ada di YouTube. Ya, nah di sini proses itu harus dialami. Saudara dan saya sampai di posisi sekarang ini ada proses. Dan di dalam proses ini bukan berarti tidak ada tantangan. Tidak ada kata-kata yang menentang saudara dan saya. Semua smooth, aman. Oh tidak, saudara. Saya bisa lihat di dalam perjalanan ini, sampai nanti saudara dan saya harpazo, itu baru fix setelah harpazo selesai. Saudara dan saya akan terima rewards-nya. Tapi selama dalam perjalanan ini, setengah jalan yang kedua ini, setengah jalan pertama saudara sudah tembus masuk dalam dunia, setengah jalan kedua adalah untuk bisa nembus masuk di dalam Yerusalem yang baru. Saya bisa lihat, disinilah Yesus katakan, kamu harus pilih pintu yang sempit. Pintu yang sempit. Pintu yang sempit itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Dan aspeknya itu banyak. Aspeknya itu banyak. Dulu kita melihat bahwa tidak perlu yang namanya Syabat. Kita mendapatkan informasi dari pengajar-pengajar sebelumnya bahwa Syabat itu adalah perhentian. Kapanpun bisa Syabat. Ya memang Sabat itu perhentian. Tetapi pada saat saudara dan saya dibukakan mengenai Syabat yang benar, ternyata apa yang terjadi? Selama ini kita salah. Ya. Boleh tetap ibadah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan selanjutnya. Akan tetapi dulu konsepnya keliru. Kita tidak mengutamakan hari yang ketujuh. Padahal di hari yang ketujuh ini, sangat luar biasa. Saat kita Syabat, apa yang kita bisa ingat? Banyak sekali. Karena itu setan benci ya dengan Syabat. Kalau dia tidak benci, dia tidak mengalihkan Syabat ke Minggu. Betul kan? Dia benci dengan Syabat. Kenapa? Kalau rahasia Syabat itu dibukakan, wah, yang namanya promosinya setan itu tidak laku, saudara. Ya, tidak laku dia. Karena di dalam Syabat, ya, yang pertama adalah hari yang ketujuh. 7 adalah angka lengkap, completion. Dan 7 itu adalah angka mahkota. Saya bisa lihat, setan tidak kepingin saudara jadi pemenang. Setan tidak kepingin saudara bisa gol di setengah yang kedua ini. Dia tidak kepingin. Dia coba jegal saudara dengan segala cara. Dia tidak ingin saudara dapat mahkota. Selamat aja tidak kepingin, apalagi dapat mahkota. Kenapa dia tidak kepingin? Karena dia diturunkan dari tahta. Betul kan? Ya. Diturunkan dari tahta itu Inggrisnya apa? Dethrone ya. Diturunkan dari tahta. Sedangkan saudara dan saya naik tahta. Saudara bisa lihat kebalikannya. Karena itu setan tidak suka. Dia diturunkan di tahta lah kok enak. Ya.
Mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach naik tahta semua. Dia tidak mau. Dia berusaha untuk menggagalkannya. Karena itu dia berusaha untuk mengalihkan konsepnya dari alam bawah sadar setiap manusia. Yaitu Syabat. Itu yang pertama. Sebetulnya masih banyak. Kalau saudara ingat Syabat, berarti saudara akan ingat yang namanya kerajaan 1000 tahun. Saya bisa lihat. Kalau setan, ya, dia mengakui Sabat, berarti dia mengakui kekalahannya di dalam kerajaan 1000 tahun. Apa yang terjadi dengan nasib setan dalam kerajaan 1000 tahun? Dia dibelenggu selama 1000 tahun dan dia tidak bisa menguasai dunia ini. Karena itu setan alihkan Sabat menjadi Minggu. Saya bisa lihat di sini. Dia nggak suka, dia benci sekali. Dia pengaruhi banyak orang termasuk saudara dan saya dulu. Tapi sekarang tidak lagi. Dengan Syabat adalah pengingat bahwa setan akan dikalahkan. Bukan cuma untuk 1000 tahun. 1000 tahun itu masa promosi saja. Iya, tapi untuk selama-lamanya setan akan dikalahkan. Saya bisa lihat. Jadi pada saat kita Syabat, kita bisa mengingat Yeshua jadi raja, setan dibuang. Saya bisa lihat. Mengingat Syabat, ya, angka 7 berarti ada satu hari raya. Hari raya yang terakhir yang dirayakan selama 7 hari. Ya, hari raya apa itu namanya? Hari raya Sukot. Sukot. Pondok daun, tabernakel. Saya bisa lihat Sukot, tabernakel. Elohim tinggal di antara umatnya. Setan paling tidak suka itu. Ini baru masalah Syabat. Belum hal-hal yang lain. Saya bisa lihat, kalau saudara dan saya bisa dibawa clear pandangan saudara, maka kita sudah ada di arah, ya, di arah yang namanya pintu yang sempit. Ya, kalau dulu saya tidak kenal Sabat. Saya dulu kan asalnya dari Pentakosta, saudara. Ya, tapi karena ada satu kisah, sehingga mau tidak mau saya harus masuk Advent. Dan saya baru tahu, Advent itu sekolahnya cuma 5 hari. 5 hari. Saya lihat kok aneh ini sekolah 5 hari. Ternyata 2 hari off. Ya, hari Sabtu sama hari Minggu. Itu pertama kali saya kenal Sabat. Secara hari, itu saat itu. Padahal saat itu saya juga masih menentang. Ya, karena konsep saya Sabat itu adalah perhentian. Kapanpun kamu melakukan perhentian, itulah Sabat. Ternyata konsep itu ada yang lebih dalam dari sekedar perhentian sehari-hari. Yaitu hari yang ke-7 harus dikuduskan. Saya bisa lihat di sana. Saat itu saya belum paham. Jadi saya hanya melihat suatu manfaat. Lumayan ada ekstra untuk pacaran 1 hari lagi sama ibu ada safang-fang. Iya, teman-teman pada sibuk sekolah, saya rileks santai pacaran saja. Ya, itu saat itu. Tapi sekarang saya betul-betul menyadari betapa pentingnya rahasia Sabat itu, rahasia 7 hari raya itu. Saya bisa lihat. Jadi masuk di dalam pintu yang sempit. Saudara dan saya, ya, masuk dalam pintu yang sempit. Tetangga-tetangga atau mungkin sanak saudara akan berkata, ini kok aneh, ya, kok tidak hari Minggu, ya. Bahkan anehnya masuk rumah ibadah pada hari Syabat.
Pakai YouTube lagi, lebih ekstrim. Ya, puji Bapak Yahweh, tidak masalah. Ya, yang penting saudara ada di posisi yang benar, yaitu di pintu gerbang yang sempit. Pintu gerbang yang sesak ini. Ingat ya, yang mendapatkannya hanya sedikit. Hanya sedikit. Kalimat ini sebetulnya normal di hadapan Bapak Yahweh. Enggak percaya? Saya bisa buktikan. Saat air bah terjadi, berapa jiwa yang diselamatkan? Hanya 8. Ya, sedikit yang diselamatkan. Kemudian, berapa yang diselamatkan pada saat pembuangan orang-orang Israel? Hanya sedikit. Saya bisa lihat. Berapa yang menjadi murid-murid Yeshua yang mengikut Yeshua? Sangat sedikit dibandingkan dengan jutaan orang saat itu di Yerusalem. Hanya sedikit. Ya, jadi sedikit ini di hadapan Bapak Yahweh itu normal. Dan parahnya ada orang yang mengatakan, ya dulu waktu kita ada kehilat di California, di LA, dia katakan, kalau gereja itu jumlahnya banyak, berarti dia paling benar. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena dia melihat jumlah. Dia tidak melihat kebenaran pengajaran. Saya bisa lihat, akhirnya tersesat orang itu. Karena melihat jumlah. Oh, kalau jumlahnya benar, berarti pendetanya benar. Karena hanya berdasarkan jumlah, bukan berdasarkan kebenaran dafar Elohim. Hilang orang itu. Saya bisa lihat, walaupun dia sudah terima baptisan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Tapi setelah dia terima, ternyata konsep pemikirannya berubah. Saya bisa lihat dan dia undur. Saya bisa paham di situ. Kenapa setan juga benci akan 7 hari raya? Kenapa setan benci 7 hari raya? Kenapa setan mengubah 7 hari raya? Semua dihapus konsepnya, diganti konsep yang lain. 25 Desember, Easter, Jumat Agung, semua diganti. Setan benci 7 hari raya, benci. Kalau setan mengakui 7 hari raya, bubar dia. Tidak laku dia, dagangannya nggak ada yang mau beli. Saya bisa lihat, bangkrut, tutup toko lebih cepat. Nggak percaya? 7 hari raya pertama adalah Pesah. Setan tidak mau mengakui Pesah. Ya, Pesahnya diganti Easter. Saya bisa lihat, kenapa kalau dia mengakui Pesah 14 Nisan? Dia tahu, itu titik kekalahannya dia. Yeshua mati di kayu salib. Apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 tergenapi. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu terjadi. Kapan terjadinya? Pada saat Pesah. Saudara bisa paham di situ? Jadi dia benci sekali dengan 7 hari raya. Dia tidak suka yang namanya Shavuot. Karena Shavuot, Torah itu diberikan di muka bumi. Dia tidak suka akan hal itu. Dia benci juga buah sulung. Dia tidak mengakuin, ayo. Diakui enggak? Enggak ada yang namanya perayaan buah sulung di gereja-gereja. Betul kan? Enggak ada. Setan enggak mau mengakui. Kenapa? Saat buah sulung, Yeshua bangkit dan naik di hadapan Bapa Yahweh. Setan tidak mau mengakui. Ya kan? Tapi setan berusaha untuk menduplikasi, memanipulasi. Oh, kita buat perayaan, kenaikan. Di Indonesia namanya apa? Hari Kamis. Kenaikan Isa Al-Masih. Ya. Isa Al-Masih, Kamis Putih. Ya.
Kamis putih, kenaikan Isa Al-Masih. Ya. Saudara tahu yang bikin siapa? R1 itu yang bikin. Tahu R1? Plat nomornya siapa? R1. Ayo. Roma ya, Roma. Iya. R1. Roma 1. R1. Ya, itu plat nomornya R1 itu yang bikin. Kenapa kok R1 yang bikin? Karena USA itu enggak ada itu yang namanya kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Al-Masih. Itu tidak ada. Enggak ada, saudara. Ya. Inilah keindahannya R1. Hari liburnya itu maksa abrek-abrek, saudara. Buahnya luar biasa. Benar kan? Udah 5 agama, ditambahin 1 kepercayaan. Iya kan? Itu kan setiap libur terus. Belum lagi ekstra-ekstra yang lain. Saudara paham di sini? Setan benci sekali dengan 7 hari raya. Setan benci dengan yang namanya Yom Kippur. Kenapa setan benci dengan Yom Kippur? Karena dia tahu darah itu mengalahkan hidupnya. Setan benci dengan yang namanya Rosh Hashanah. Tahu Rosh Hashanah? Yom Teruah, Rosh Hashanah. Kenapa setan benci Rosh Hashanah? Dia tahu itu kedatangan Yeshua HaMashiach. Menghancurkan anti HaMashiach. Itu Rosh Hashanah. Setan tahu Sukot itu berbahaya sekali. Dia benci sekali. Kenapa? Karena di Sukot ada banyak peristiwa. Salah satunya kelahiran Yeshua HaMashiach. Dulu saudara dan saya buta akan hal ini. Tapi semenjak saudara dan saya digiring masuk di jalan yang sempit, orang-orang lain pasti mencibir saudara. Ngapain susah-susah? Pakai 7 hari raya lagi. Nggak masalah. Transfer blessing-nya. Masuk di jalan yang sempit. Ya, dan di jalan yang sempit sedikit yang mendapatinya. Bahkan nanti ya, saat harpazo itu sedikit yang mendapatinya. Terbukti nanti pada saat perang Gog dan Magog. Kapan perang Gog dan Magog? Akhir dari kerajaan. Akhir kerajaan 1000 tahun, Pak. Iya, akhir dari kerajaan 1000 tahun. Ya, akhir dari kerajaan 1000 tahun. Kalau saudara lihat di dalam Wahyu 20, ya 19-20, itu dinyatakan saat perang Gog dan Magog, itu hanya 1 kota yang dikepung, yaitu kota Yerusalem. Hanya sedikit, dan yang mengepung banyaknya seperti pasir di pantai. Saya bisa lihat, kerajaan 1000 tahun loh. Sudah 1000 tahun dikasih masa yang enak luar biasa. Setan tidak ada, menanam tidak pernah ada hama, pasti akan menuai. Saya bisa lihat. Dan yang ngajarin firman luar biasa. Pakai tubuh kemuliaan lagi. Langsung lihat Syamayim. Nggak enak bagaimana saudara. Tapi itu pun masih ada banyak yang memberontak. Kenapa? Karena mereka tidak mau masuk di dalam pintu yang sempit. Walaupun dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka pilih pro kepada setan dan binasa mereka. Ya, inilah the kingdom. Selama bumi ini ada, hanya sedikit yang diselamatkan. Jadi jangan merasa minder. Wah, aku kok hanya yang sedikit, yang lain kok beda. Ya. Kenapa harus takut? Masuk Syamayim enggak gandeng-gandengan. Saya bisa lihat, masuk Syamayim sendiri-sendiri. Tidak gandeng-gandengan. Pahami ini baik-baik. Ya. Pahami ini baik-baik. Jangan sampai masuk di dalam pintu yang salah. Masuk di dalam gerbang yang sesak, dan itu yang akan membawa saudara dan saya
menuju kepada kehidupan. Amen. Hati-hati dengan yang namanya strategi-strategi setan. Mereka pakai banyak cara mereka pakai. Ya, mereka banyak cara untuk menjegal. Mereka menunggu saat yang terbaik. Kita sudah belajar hal itu. Saudara harus hati-hati. Jangan sampai pelita saudara padam. Ya, jangan sampai kekurangan minyak. Jadi 5 gadis yang bijaksana. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Tetapkan saudara di posisi, ya, di posisi yang Elohim Yahweh tetapkan, ya, yaitu di posisi yang sedikit itu tadi. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam doa. Saya akan berdoa juga untuk teman-teman yang berulang tahun bulan Mei. Terima kasih untuk Ibu Farida yang bantu saya. Kasih list teman-teman yang berulang tahun bulan Mei ini. Jason? No? Enggak ada? Mei? Oke. Puji Bapak Yahweh ya. Nanti kita akan doakan yang berulang tahun bulan Mei. Haleluya. Terima kasih Abah Yahweh, di dalam Yesus HaMasiah kami ucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sampai pada kesudahan zaman. Engkau memelihara dan Engkau memberikan kekuatan supaya kami tidak patah semangat, walaupun kami sedikit. Tapi ada rencana Elohim yang luar biasa, menjadikan kami semua menjadi pemenang-pemenang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur, janji-Mu tetap dan Engkau setia. Terima kasih Abah Yahweh, biar kami tetap di dalam jalur-Mu, tidak keluar dari jalur itu. Tetap di dalam anugerah yang Abah Yahweh berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Kalau kami mendapatkan banyak pengertian, pengajaran, dan pengalaman berjalan dengan Ruah Yahweh Elohim, ini semua atas kasih karunia Engkau senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur. Dan kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, pada bulan Mei ini. Saya akan sebutkan untuk Ibu Shirley Sandra Wiasa, dan juga untuk Meisha Dewi, Tritan Samuel, Brother Jason, Bapak Miming, Ibu Gyok, Brother Dakota, Ibu Ibu Puji Astuti, kemudian Cynthia Imelda Putri, Ibu Deborah Lindawati, Mikael Immanuel Cahyadi, Cika Eli Neema, Bapak Frans Sutanto, kemudian Enggra Ningtyas Maharani, Yoel Yosiah Jaden Olianto, dan Ibu Ani, serta Sister Monica Puspitasari. Terima kasih Abah Yahweh, kami angkat nama-nama di hadapan Bapak Yahweh. Engkau memberkati saudara-saudari kami yang berulang tahun pada bulan Mei ini. Biar anugerah Bapak Yahweh boleh turun atas hidup mereka. Engkau telah menambahkan usia 1 tahun lagi. Biar semakin bertambah usia, mereka senantiasa
penuh dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim senantiasa. Langkah-langkah hidup mereka boleh menyenangkan hati Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Mereka boleh berakar, bertumbuh, berbuah, dan berbuah sampai kekal selama-lamanya untuk kemuliaan Elohim Yahweh. Memberkati dengan berkat jasmani dan terutama memberkati dengan berkat rohani. Apa saja yang mereka butuhkan, apa yang mereka hadapi, Engkau sendiri adalah jawaban di dalam setiap permasalahan kehidupan mereka. Dan mereka biar menjadi pemenang-pemenang di hadapan-Mu. Terima kasih Aba Yahweh, memberkati di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami juga berdoa untuk teman-teman sekitar kami, untuk sampai sekarang ini masih belum percaya. Saudara-saudara, sanak saudara, dan juga mungkin ada suami atau ada istri, orang tua, mertua, anak, menantu, dan banyak hal lagi, teman sekerja dan sebagainya yang menjadi beban-beban yang Elohim percayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Yahweh, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Ruah Yahweh Elohim boleh bekerja memproses supaya mereka boleh masuk dalam proses keselamatan. Supaya kasih-Mu menjangkau mereka dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak Yahweh. Juga untuk setiap calon-calon mempelai Yeshua HaMashiach yang memberikan penaburan secara khusus di pelayanan ini, di Kingdom Living Family ini. Bapak Yahweh, Engkau memberkati setiap benih-benih yang telah ditabur. Dan biar benih-benih ini bermultiplikasi di dalam nama Yeshua HaMashiach. Benih-benih ini adalah benih-benih yang unggul, benih-benih yang diberkati oleh Elohim Yahweh, sehingga menjangkau banyak jiwa untuk dimenangkan buat Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Memberkati tangan-tangan yang dengan sukarela, sukacita, dan dengan kesetiaan mereka memberikan penaburan ini. Dan biar penaburan ini menjadi penaburan yang membawa rewards yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Dan mereka tidak kehilangan upah-upah yang telah mereka taburkan. Berkati secara jasmani dan terutama berkat secara rohani, berkat pimpinan penyertaan Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach menyertai hidup daripada penabur-penabur ini. Terima kasih Bapa Yahweh, terima berkat dari Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami juga mengucap syukur, kami sudah mencapai pertengahan tahun ini dengan perlindungan Bapa Yahweh. Kami terus tetap mau menjadi 5 gadis yang bijaksana. Di dalam anugerah-Mu, di dalam perlindungan-Mu, kami boleh tetap terjaga, memiliki minyak yang cadangan yang cukup, bahkan berlimpah-limpah, dan pelita yang terus menyala untuk menyongsong kedatangan Yeshua HaMashiach yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk mempelai-mempelainya. Terima kasih Aba Yahweh. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa Harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, menjadi mempelai Yeshua HaMashiach, menerima rewards yang kekal, masuk di dalam pesta kawin anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, dan diteruskan untuk selama-lamanya tinggal di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapa Yahweh. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, berkat itu diberikan. Yang percaya katakan, Amen, amen, haleluya, haleluya. Yahweh Yeshua
Yesus Allah, keselamatan hidupku. Yesus Allah, yang layak ku sembah. Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, berkatalah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, berkatalah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesus Allah, kekasih jiwaku. Yesus Allah, keselamatan hidupku. Yesus Allah, yang layak ku sembah. Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesus Allah, kekasih jiwaku. Yesus Allah, keselamatan hidupku. Yesus Allah, yang layak ku sembah. Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the deal, behold the hand, our God is Yahweh. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the deal, behold the hand, our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yosef. Pak Rizal. Semuanya.